Ibu, mari kita bersiap, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muhammad Kasman, SPMP CPO CCMS, yang pada siang hari ini berkenan untuk memberikan materi. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBBJ, Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua masih dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi penilaian kinerja penyedia pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan dan link dilarang untuk disebarluaskan. Narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selain itu, pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room. Untuk link post test, yaitu daftar hadir, akan disampaikan di chat room setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini dan dapat di-download di link MS Sertifikatku. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Muhammad Kasman, SPMP CPO CCMS. Beliau selain dikenal sebagai Master Trainer, juga memiliki keahlian K3 Konstruksi, serta menjabat sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli media di PBJ Kalsel, juga sebagai advisor di LKPP. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita simak materi dari Bapak Muhammad Kasman, yaitu penilaian kinerja penyedia. Pak Kasman, persilakan. Ya, terima kasih Bu Teriel. Bu Teriel dari BPBJ Kota Batu, Malang ya, Malang, Bu ya. Malang. Salam kenal. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, kemudian tadi ada Pak Sidik dan teman-teman dari manapun berada ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di acara yang diselenggarakan setiap minggunya tuh 2 kali pertemuan ya. Muji Santosa Training and Consulting. Nah, eh, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada hari ini saya mencoba membawakan materi tentang penilaian kinerja penyedia yang nanti mungkin slide-slide yang saya sampaikan merupakan pemantik untuk kita melakukan diskusi untuk 2 kali 45 menit ke depan ya. Nah, baiklah, izinkan saya untuk menyampaikannya. Nah, terkait dengan penilaian kinerja. Ini slide-nya saya bikin merah putih karena kita sudah memasuki bulan Agustus, hari kemerdekaan RI kita yang ke-80 ya. Nah,
eh, pada hari ini eh, materi saya coba efektifkan untuk beberapa eh, sub materi, yaitu tentang dasar hukum penilaian kinerja, yang nantinya di sini kan ada masa transisi, Perpres perubahan yang kedua, ada surat edaran, sementara Perlem dan turunan eh, peraturan itu belum di launching gitu ya. Nah, terkait dengan penilaian kinerja ini, kita masih menggunakan peraturan LKPP tahun 2021. Kemudian mungkin nanti akan kita singgung juga tentang MDP dan beberapa contoh atau simulasi penilaian kinerja penyedia. Nah, yang pertama, eh, tentunya saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 ya, di mana mengusung Nusantara Baru Indonesia Maju. Ini mestinya ada dari IKN yang hadir nih. Ada teman-teman dari Biro PBJ Samarinda ya, Kalimantan Timur. Nah, yang pertama adalah dasar hukum. Di dasar hukum kita bisa menemukan beberapa peraturan-peraturan yang terkait yang mendasari tentang penilaian kinerja penyedia. Nah, yang pertama sekali ya tentunya ini ada disebutkan beberapa kali di Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana yang dirubah dua kali gitu ya. Nah, di sini dikatakan di pasal 11 ayat 1 huruf M PPK dalam pengadaan barang jasa itu memiliki tugas menilai kinerja penyedia. Nah, jadi tuh salah satu tugas dari PPK adalah melakukan penilaian kinerja. Nah, kemudian eh, di pasal 44 di ayat 8A, persyaratan kualifikasi itu paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Nah, jadi kalau kita ingin memilih penyedia, maka tentunya penyedia tersebut memiliki kinerja penyedia, apapun metodenya gitu ya. Nah, kemudian di Perpres 1221 pasal 11, tugas dari PPK adalah mengendalikan kontrak dan menilai kinerja penyedia. Begitu juga peraturan LKPP turunan dari yang 1221 kemarin yang masih relevan saat ini karena belum dirubah. Nah, di situ PPK juga disebutkan memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, enggak, ya. Nah, kemudian eh, di lampirannya itu eh, dikatakan bahwa pejabat penandatangan kontrak wajib memberikan penilaian kinerja penyedia dalam aplikasi Sikap. Nah, jadi nanti kita lihat bahwasanya di SPSC itu apabila kontraknya sudah eh, diupload ya beberapa administrasi seperti SPPBJ, kemudian SSKK kontrak, dan apabila telah selesai maka PPK itu wajib memberikan penilaian kinerja pada penyedia tersebut yang nantinya kita eh, bisa melihatnya di sikap gitu ya, atau sistem kinerja eh, dari penyedia. Nah, kemudian kita lihat di SE LKPP nomor 1 tahun 2025 yang merupakan penjelasan atas pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 46 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pada masa transisi. Nah, seperti kita ketahui, sejak di launchingnya perubahan kedua atas Perpres 1618, yaitu yang nomor 46 tahun 2025 sampai per hari ini pun perlemnya atau peraturan turunan belum kita terima gitu ya. Dan supaya eh, kegiatan pengadaan barang jasa ini tidak berhenti, nah, maka dikeluarkanlah surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2025 yang mana maksudnya adalah memberikan penjelasan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah setelah diundangkannya Perpres nomor 46 2025. Nah, tujuannya tentunya tidak lain, yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang
memberikan penjelasan tentang eh, pengadaan barang jasa pada masa transisi. Kemudian yang kedua, menghindari terjadi kekosongan hukum. Nah, kemudian menjamin kepastian hukum. Nah, seperti kita tahu kan kita eh, seringkali berdebat gitu kan di WAG terkait adanya peraturan-peraturan yang telah ada, tetapi kita masih ragu untuk mengimplementasikannya gitu. Nah, kemudian keempat, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan dan tentu saja mempercepat penerapan ketentuan pengadaan barang jasa yang mana kita ketahui bahwa SKPD kan juga dituntut untuk melakukan penyerapan anggaran yang saat ini sudah memasuki triwulan kedua, bukan triwulan tiga di semester 2 ya, sudah bulan Agustus. Dan kalau boleh jujur di SKPD juga masih ada beberapa paket yang belum di tender malah di Biro PBJ kami aja sampai hari ini masih berdatangan paket-paket pengadaan yang notabene harus dilakukan seleksi, yang harus dilakukan tender maupun yang eh, melalui e-purchasing. Nah, kemudian selanjutnya ruang lingkup surat edaran ini meliputi prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian swakelola atau pemilihan penyedia sampai dengan pelaksanaan kontrak itu ya. Eh, nah, kemudian terus ada juga yang bertanya bagaimana dengan pekerjaan yang apa baik itu eh, seleksinya, tendernya ataupun pelaksanaan kontraknya yang sudah telanjur dilakukan sebelum Perpres 46 itu terbit. Nah, itu disebutkan di sini bahwasanya semua peraturan pengadaan yang dinyatakan itu masih tetap berlaku sepanjang apabila tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan LKPP eh, pelaksanaan Perpres 46 2025 tentang perubahan kedua Perpres ya. Nah, jadi kalau tidak ada sepanjang tidak bertentangan maka peraturan yang sebelum ini itu masih tetap berlaku gitu. Kita lanjut aja gitu kan yang sudah terlanjur berkontrak atau mungkin pada saat itu di pertengahan jalan melakukan pemilihan gitu ya. Nah, di Perpres 46 sebagaimana kita ketahui itu kan ada sekitar 61 perubahan gitu ya yang sangat urgen, yang sangat signifikan sekali perubahannya. Nah, salah satunya ya ini juga di pasal 46 ayat 8A terkait dengan persyaratan kualifikasi itu disebutkan di sini paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Nah, ada lagi yang tentang purchasing, yang swakalola juga dilakukan melalui sistem SPSE ya, nilai konstruksi yang semula 200 jadi 400. Jadi ada banyak sekali yang perubahan-perubahan yang mendasar gitu di perubahan Perpres yang kedua ini. Nah, kemudian kita kembali kepada penilaian kinerja penyedia barang jasa. Nah, ada beberapa eh, hal yang patut kita catat pada penilaian kinerja ini. Yang pertama, pada dasarnya penilaian hasil kinerja pengadaan barang jasa itu telah tercantum pada sikap. Jadi hasil penilaian kinerja itu dapat kita lihat pada sikap gitu ya. Nah, kemudian ada juga hasil penilaian tadi ada beberapa rekan yang bercerita yang belum melakukan penilaian pada sikap atau apabila di sikap belum tersedia maka eh, penilaian kinerja itu dapat dilakukan secara manual, gitu ya. Mungkin terlewat atau apa itu bisa aja dilakukan secara manual. Penyedianya pun bisa mengunggahnya di eh,
data kualifikasi lainnya gitu. Apabila dia ingin mengikuti eh, suatu pemilihan gitu. Nah, kemudian ada juga yang dikecualikan untuk penyedia kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai paling banyak 2,5 miliar, baik itu pekerjaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa atau jasa lainnya, atau 1 miliar untuk pekerjaan jasa konsultansi gitu ya, dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja penyedia. Nah, jadi kalau dia baru berdiri kurang dari 3 tahun, itu bisa aja dikecualikan. Tetapi hanya yang kecil dengan paket pekerjaan 2,5 M atau 1 miliar untuk pengadaan jasa konsultansi ya. Nah, justifikasi indikator dan bobot penilaian kinerja ini berdasarkan kepada pertimbangan PPK. Kemudian kalau misalnya PPK-nya merasa belum kompeten gitu ya, Bu Teril ya tadi katanya, itu bisa aja dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa, Japung misalnya, kemudian tenaga ahli atau dan pihak lain yang kompeten. Nah, kemudian penerapan PBJ pada SPSE ini berdasarkan SE LKPP 01 2005. eh, ini ada beberapa ya terkait dengan penerapan persyaratan kepemilikan manfaat, kemudian RO ya, repeat order. Nah, sebelumnya kan kita ketahui bahwa repeat order itu adalah penunjukan langsung atas permintaan berulang atau repeat order untuk pengadaan jasa konsultansi. Tetapi yang sekarang itu boleh untuk pengadaan barang, pengerjaan konstruksi, jasa lain maupun jasa lainnya. Kemudian purchasing juga tuh tambah diperluas. Swakalola nanti juga akan disyaratkan melalui purchasing. Konsultansi juga bisa melalui purchasing, tetapi eh, ini masih menunggu regulasinya kita ya, sama penambahan fitur-fiturnya juga beluman eh, ada gitu. Nah, kemudian kita ke peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024. Nah, ini di situ kita dapat lihat bahwa penilaian eh, kinerja penyedia itu adalah aktivitas dan proses untuk mengatur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator dan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Nah, tentunya kan di kontrak itu eh, ada spesifikasi atau ada KAK yang memuat ruang lingkup segala macam, diaturnya juga di dalam SSKK. Nah, itulah yang dilakukan oleh si penyedia apabila dia ditunjuk sebagai pemenang atau berkontrak. Ah, lalu itu eh, dinilai gitu. Pada saat sedang berjalan apapun, apalagi setelah selesai. Nah, jadi penilaian kinerja untuk meningkatkan tidak lain tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hasil atas barang jasa yang dihasilkan oleh penyedia. Jadi dia kan ada ini acuannya lah ya gitu. Dan dia juga tidak bisa macam-macam. Seperti kalau kita ya pesan makanan di GoFood atau kita misalnya bepergian kita pesan Grab atau Gojek, mereka itu eh, apa ya berusaha memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan SOP supaya mereka mendapatkan rating gitu ya, bintang 5 kan, karena mereka
eh, kayaknya lebih senang dikasih bintang 5 daripada dikasih tips. Nah, karena kalau bintang 5 itu me- me- rating mereka jadi bagus gitu ya. Dan itu berpengaruh terhadap customer yang akan menggunakan jasa mereka ke depan. Termasuk juga misalnya kalau kita belanja di toko online itu juga kita kan ngelihat ratingnya makin tinggi, bintangnya makin banyak, maka kita makin percaya terhadap eh, penyedia tersebut. Nah, kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya tentunya tidak lain adalah eh, jadi penilaian kinerja yang dilakukan oleh PPK terhadap penyedia atau terhadap vendor itu yang pertama tentunya terkait dengan tertib. Nah, jadi kita mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang jasa hasil pekerjaan penyedia. Nah, meskipun misalnya kan ada juga pengawasnya sudah, tetapi tertib administrasi dan kinerja mereka itu tetap harus dilakukan. Nah, kemudian profile ya, jadi memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja pelaksanaan kontrak. Nah, mungkin terkait dengan vendor manajemen sistem, termasuk juga profiling dari penyedia. Nah, tentunya nanti ke depan si PPK itu eh, akan memilih memang penyedia yang memiliki profil kinerja yang baik gitu. Nah, kemudian ke berikutnya adalah dalam rangka mitigasi resiko dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian feedback, nah menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai dengan kontrak. Nah karena feedbacknya baik, nah dia itu bisa dipakai ke depannya atau sebaliknya karena dia mempunyai kinerja yang baik, maka dia mendapat penilaian yang sangat baik gitu. Lalu indikator memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia. Nah, nanti kan kita kan ada kriterianya, ada indikatornya di dalam melakukan penilaian tersebut dan itu yang harus dilakukan oleh si penyedia, gitu ya. Kemudian, nah di dalam prinsip dalam penilaian ini kita menerapkan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan KPP nomor 4 2025 itu, prinsip penilaian itu ada tiga macam gitu ya. Jadi yang pertama sederhana. Nah, jadi tidak menyusahkan PPK gitu ya untuk melakukan penilaian. Jadi sederhana, kemudian mudah, kemudian aplikatif. Nah, kemudian transparan. Tadi dikatakan oleh Pak Buji kan sebenarnya eh, kita itu jangan takut untuk memberikan penilaian karena memang real apa yang mereka lakukan itulah yang nanti PPK nilai gitu. Jadi transparan, kemudian objektif, kemudian proporsional. Eh, Kalau memang kinerjanya kurang baik ya jangan sungkan-sungkan untuk memberikan penilaian yang objektif gitu. Begitu juga kalau memang kinerja mereka baik ya kita akan memberikan nilai 3 gitu ya. Artinya sangat baik gitu. Nah, kemudian profesional, profesional berintegritas. Kemudian lanjut, penilaian kinerja oleh PPK itu eh, ada di beberapa situasi itu ya. Yang pertama itu eh, apabila penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK, artinya pekerjaannya itu memang sudah selesai gitu, sudah ada BAST atau eh, BAST yang masih memerlukan masa pembelian dan garansi. Nah, kemudian ada 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 kalanya situasi yang mengharuskan si penyedia dihentikan kontraknya, mungkin dalam keadaan kahar
dan atau tidak dilanjutkan atau tidak diselesaikan, mungkin karena ada pemotongan anggaran misalnya, itu juga penyedia diberikan penilaian kinerja. Kemudian ada lagi PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Jadi dia tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai penyedia, sudah dilakukan SCM, sudah diberikan teguran sampai 3 kali. Nah, mau tidak mau diberikan PHK. Nah, kemudian eh, di sini tidak hanya kontrak yang tender maupun seleksi ya, eh, yang surat pesanan yang melalui purchasing pun penyedianya atau vendornya itu juga kita berikan penilaian kinerja. Ya, di situ disebutkan bahwa setelah selesai eh, serah terima barang, kemudian sudah dibayar, PPK harus memberikan review atau memberikan rating terhadap vendor. Nah, pemberian penilaian kinerja pada e-purchasing ini, baik toko daring maupun e-katalog lokal, e-katalog gitu ya, versi 6 sekarang itu sesuai dengan ketentuan pada masing-masing toko daring. Nah, kalau kita lihat aspek dan bobot dari penilaian kinerja itu sedikit aja itu ya. Sebenarnya aspeknya itu ada 4 eh, dengan indikator masing-masing satu ya. Jadi aspek 4, indikatornya juga 4. Yang pertama aspeknya adalah kualitas dan kuantitas. Nah, indikatornya adalah sesuai gitu. Jadi kalau dia sesuai jumlahnya, mutunya, maka diberikan skor gitu ya. Nah, ini di bobotnya adalah 30%. Jadi kualitas dan kuantitas itu bobotnya 30%. Kemudian aspek kedua adalah biaya. Nah, biaya ini adalah indikatornya kemampuan pengendalian biaya dengan bobot 20%. Kemudian waktu, ini adalah ketepatan gitu ya. Jadi waktu misalnya durasinya berapa, itu kalau dia tepat, maka dia akan dapatkan bobot itu 30%. Dan yang berikutnya adalah layanan. Nah, layanan ini indikatornya adalah komunikasi dan tingkat respon. Kan suka ada tuh PPK komplain ngeluh gitu ya kan, penyediaannya susah dihubungi kalau ada pemeriksaan katanya tidak kooperatif gitu kan. Nah, itu sebenarnya bisa dinilai gitu ya di aspek layanan. Dia tidak komunikatif, tidak respon misalnya. Nah, itu ya diberi nilai lah sesuai dengan keadaannya. Nah, masing-masing aspek ini eh, ada skornya ya. Skornya itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan. Tadi kan bobotnya 30%. Kriterianya misalnya eh, cukup, itu indikator kinerjanya adalah lebih dari 50% hasil pekerjaan memerlukan perbaikan atau penggantian agar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Jadi masih ada revisi-revisi gitu sampai dengan 50%. Nah, itu dia kalaupun selesai nanti cukup diberi angka atau skor 1 atau cukup. Tetapi kalau yang dia perbaiki atau penggantian eh, ini baik jasa barang maupun konstruksi ya. Nah, itu bisa diberi skor 2. Nah, kalau 100% pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dia diberi skor 3 atau sangat baik. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya? Biaya ini bobotnya adalah 20%. Kalau dia tidak menginformasikan sejak awal atas kondisi kejadian yang berpotensi menambah biaya, maka dan mengajukan perubahan kontrak yang akan berdampak pada penambahan total biaya tanpa alasan yang memadai sehingga ditolak oleh PPK, maka dia itu hanya diberi nilai 1 atau cukup. Nah, kalau dia melakukan salah satu kondisi pada kriteria yang A maupun yang B, itu maka diberi baik. Nah, kalau sangat baik,
atau skornya 3, artinya dia telah melakukan pengendalian dengan baik eh, A dan B tersebut ya. Jadi eh, gampang gitu ya, artinya terukur gitu. Kita memberikan skor itu tidak tidak mengira-ngira gitu ya, memang sesuai dengan fakta. Nah, kemudian bagaimana dengan waktu yang memiliki bobot 30%, eh, skor satu itu penyelesaian pekerjaan terlambat melebihi dari 50 hari. Nah, jadi dia ada keterlambatan. Nah, itu eh, kalaupun selesai juga, maka diberi nilai satu atau cukup. Nah, kalau penyelesaian pekerjaan terlambatnya itu kurang dari 50, dia diberi skor 2 atau baik. Dan kalau sesuai Nah iya, dengan maksudnya yang iki pas ditetapkan, mentok maka kayak apa? diberi waktu Iya. diberi skor 3 atau sangat baik. Nah, kemudian layanan ini satu apabila dia lambat memberikan Hah? tanggapan positif atas surat PP. Jadi Apa? PPK-nya dipanggil atau di apa gitu dia susah gitu diajak untuk rapat atau diskusi. Nah, itu satu. Tetapi apabila dia merespon permintaan dengan penyelesaian sesuai dengan yang diminta atau jadi antara A atau B penyedia mudah dihubungi, dia merespon permintaan atau mudah dihubungi dan berdiskusi dalam penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan itu diberi baik. Nah, kalau A dan B, jadi kalau dia tuh merespon apabila diminta dan nah itu penyedia mudah dihubungi, maka dia beri sangat baik gitu Hah? ya. Jadi Lah ya. bedanya yang dua ini atau A atau B, kalau yang tiga atau skornya sangat baik, dia kedua-duanya gitu, A dan B ini. Nah, di Perlen 4 2021 itu memang skornya tuh eh, satu sampai dengan kurang dari dua itu disebut cukup anunya skornya ya. Kalau dua nilainya 2 sampai dengan kurang 3 itu baik. Kemudian nilai 3 itu sangat baik. Nah, tetapi apabila penyedianya itu eh, putus kontrak, nah apapun tadi ya, baik itu kualitas dan biaya, kemudian waktu, biaya, layanan, kalau dia putus kontrak secara pihak oleh PPK tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, maka diberi nol. Artinya dia memiliki kinerja yang buruk. Nah, di situ ada dituliskan juga di Perlem. Nah, rumus kinerjanya ini ya, skor kualitas dan kuantitas dikali dengan bobot kualitas dan kuantitas ditambah dengan skor biaya kali bobot biaya, skor waktu dikali bobot waktu plus skor layanan dikali bobot layanan. Ini nanti kalau di Excel-nya gampang kok dipahami. Nah, ini lembar penilaian kinerja penyedia. Mungkin kita sebelum sebelum PPK itu entry di SPSE dalam menilai kinerja penyedia, bisa juga membuat lembar penilaian kinerja penyedia eh, di Excel gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Aspeknya ada 4, kemudian masing-masing kualitas dan kualitas itu kesesuaian ya. Bobotnya 3, kemudian biaya kemampuan ke pengendalian biaya itu bobotnya 20, kemudian waktu itu indikatornya adalah ketepatan ya, bobotnya 30 dan layanan itu indikatornya komunikasi dan tingkat respon penyedia bobotnya 20. Nah, masing-masing ini memiliki skor 1 cukup, 2 baik, 3 sangat baik. Nanti tinggal dikalikan saja, lalu nanti diakumulasikan, dijumlahkan gitu ya. Nah, nanti kita bisa kelihatan gitu berapa nilai eh, atau predikat dari kinerja penyedia tersebut. Nah, ini
Eh, Tadi ini sudah saya sampaikan bahwasanya dalam melakukan penilaian itu PPK ada di berbagai macam kondisi gitu ya. Yang dia sudah selesai, yang dia di PHK, atau dia eh, masih PHO misalnya, itu bisa juga ya. Nah, kemudian ini ke kinerja penyedia. Bentar. Nah, kinerja penyedia pada proses pemilihan dan kontrak itu bisa dilakukan pada tender cepat. Nah, kalau tender cepat itu penyedianya memang yang terundang adalah penyedia yang sudah terkualifikasi dalam sikap gitu ya. Nah, otomatis dia pernah memiliki kinerja atau sekurang-kurangnya baik sepanjang penilaian kerja tersedia dalam sikap. Nah, kemudian kalau pada konsultansi konstruksi yang repeat order itu, eh, dia bisa di repeat order atau bisa ditunjuk eh, untuk ke berikutnya, itu yang pertama atau kedua, itu apabila dia memiliki kinerja minimal baik gitu ya. Nah, kemudian pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak diantaranya adalah review rencana penilaian kinerja. Nah, pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan. Nah, jadi pada rapat persiapan kontrak itu pun sudah disounding atau dikomunikasikan juga kepada penyedia, ini loh yang akan dinilai nantinya gitu ya. Selain ya memang yang progres mereka gitu ya. Nah, kemudian pemutusan kontrak dan oleh pejabat penanganan kontrak itu diantaranya apabila penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 kali. Nah, seperti kita ketahui, kan biasanya ya PPK itu tidak langsung mem-PHK atau melakukan pemutusan kontrak gitu kepada penyedia, tetapi tentunya eh, dengan rapat, apa SCM, lalu ada peringatan gitu ya, ada peringatan 1, 2, 3. Nah, kalau mereka tidak bisa memperbaiki kinerjanya setelah misalnya dilakukan percepatan gitu ya, atau dibuat reschedule, nah itu barulah diputus kontraknya. Nah, kemudian apa sih manfaatnya juga penilaian kinerja ini? Nah, pada dasarnya penilaian kinerja ini kan adalah dalam rangka melakukan monitoring gitu ya. Jadi monitoring dan evaluasi penilaian kinerja. Eh, di mana KLPD itu wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyedia yang supaya hasilnya baik gitu ya. Dan tiap SKPD atau KLPD itu memiliki semacam tool untuk melakukan monitoring. Kalau di kami itu ada namanya yang namanya tuh Simantap gitu ya, sistem monitoring dan monitoring monitoring dari pengadaan barang jasa gitu ya. Nah, kemudian hasil dari monitoring ini itu eh, PPK itu bisa memberikan reward atau penghargaan terhadap si penyedia yang mungkin saja dia mendapat pekerjaan kembali ditunjuk gitu ya untuk pekerjaan yang selanjutnya yang memiliki ruang lingkup yang sama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana simulasi dari syarat kualifikasi eh, penyedia? Nah, untuk yang tender atau seleksi itu memang sudah ada di beberapa bab, baik itu di IKP, kemudian di bab LDK dan tata cara evaluasi. Di situ disebutkan bahwasanya penyedia itu harus
eh, minimal memiliki syarat kualifikasi. Nah, syarat kualifikasinya apa? Kemudian memiliki kinerja yang dia juga memiliki kinerja yang baik gitu ya, eh, dalam 4 tahun terakhir gitu ya. Nah, kemudian penilaian kinerja itu dilakukan pada SPSE dan sikap ya, itu dilakukan oleh PPK. Nah, pertama PPK itu menginput SPPBJ, kemudian menginput bisa juga surat pesanan kalau barang, SPMK kalau selain barang gitu ya. Lalu melakukan penilaian ya. Lalu menginput surat perjanjian, menginput dan mencetak berita acara serah terima gitu ya. Nah, setelah itu baru kan nih kalau kita lihat, bentar ya, baterai habis. Nah, di sini yang melakukan tadi, saya ulang, adalah PPK gitu ya. Jadi PPK login masuk ke SPSE menuju kepada apa kontrak yang dimaksud. Di sini ada nomor, kita lihat itu di kiri, paling kiri ada nomor SPBJ. Nah, karena kan ini sudah diinput sebelumnya, ada tanggalnya. Kemudian ini contohnya adalah CP multilisensi. Nah, kemudian kontraknya juga sudah diinput, nilai kontraknya ada, lalu SSKK, SPMK ya, karena ini bukan barang, lalu pembayaran. Nah, lalu selesai. Nah, setelah selesai ini, nanti akan muncul eh, menu penilaian. Nah, menu penilaian ini yang isinya itu adalah empat empat kriteria dan indikator tadi ya. Nah, di situ PPK memberikan nilai sesuai dengan kriteria apakah itu satu, dua, jadi cukup baik atau sangat baik gitu ya di diinputkan. Kemudian di situ biasanya akan dikonfirmasi apakah Anda yakin gitu ya. Karena penilaian itu hanya bisa sekali dan tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, seandainya memang ternyata ada kesalahan juga, maka data yang sudah diinput itu agar dilaporkan kepada LKPP melalui Inaprop LPSS Support. Nah, untuk di di apa dirubah gitu, ya, diedit. Jadi pada dasarnya harus hati-hati gitu ya, karena tidak boleh salah. Nah, ini lapornya ke LPSS Support ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau di sini ada teman-teman Pogja kan, misalnya kita tuh masih dalam tahap evaluasi sebelum penetapan, biasanya ada muncul ini verifikasi dan konfirmasi. Nah, di sini kita bisa melihat apa ngelink ke sikap. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang sedang mengikuti eh, tender gitu ya. Nah, kan Pokja itu dalam melakukan evaluasi kualifikasi, dia kan bisa ngecek di sikap apakah dia memiliki kinerja yang baik, kemudian identitasnya, profilnya, izin usaha, akte manajerial atau pengalaman. Nah, di paling ujung juga kan nih ada penilaian. Nah, di sini kita lihat apakah dia memiliki kinerja yang baik, terutama kalau kita ingin melakukan eh, seleksi gitu ya. Nah, ini di bawah juga ada ada kita cek juga apakah dia pernah mendapatkan blacklist gitu ya, atau daftar hitam ya. Nah, ini saya dapatkan juga dari Sikap. Ini kita bisa download di situ ya. Nah, ini kualitas dan
kuantitas pekerjaan. Di sini diberi nilai oleh PPK 3, bobotnya 30, jadi nilai akhirnya 0,9. Ini di sini aksinya ya, si penyedia, bukan si PPK tadi memberikan penilaian. Demikian juga dengan layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon, waktu dengan tingkat ketepatan, ini diberi nilai 3, bobotnya 30, jadi 0,9. Nah, kemudian biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya itu 3, bobotnya 20. Di sini 3 ya. Jadi bobotnya itu adalah 100% dengan nilai akhir itu adalah 3 atau sangat baik. Di sini bisa dilihat juga apa ini pekerjaannya apa, kategorinya konsultan, kemudian metodenya seleksi gitu ya. Ini contohnya yang konsultan supervisi. Ini Izin Bapak, 2,75 ya. izin Bapak, waktunya 2,75 kurang ini, 5 menit lagi. oh siap, ya, Terima ya kasih. Mbak. Oke. Nah, ini kalau, nah ini sudah saya linkkan juga ke tabel Excel-nya. Ini sih untuk memudahkan ya. Nah, jadi tabel ini bisa merupakan kertas kerja sebelum kita mengentry ke dalam eh, apa SPSE yang linknya ke Sikap, atau bisa juga yang apabila memang belum diakomodir oleh sistem gitu ya. Ini bisa dilakukan secara manual karena di peraturan LKPM 4 2021 juga membolehkan. Nah, jadi ini tinggal diketik aja di sini nilainya berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan skornya itu cukup baik atau sangat baik, kita lihat di sini gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalnya ternyata penyedianya itu kinerjanya ada yang harus diperbaiki lebih dari 50%, suruh mengganti juga ya. Nah, itu paling kita beri 2 gitu. Begitu seterusnya. Ini ini saya contohkan penyedianya memiliki apa skornya itu adalah baik semua ya. Oh bukan, ini sebenarnya sangat baik ya, sangat baik. Jadi ini harusnya nih 0 nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi pada dasarnya itu tuh kan 3 ya, tetapi apabila dia diputus eh, secara sepihak oleh PPK, maka nilainya tuh adalah 0. Jadi itu sangat buruk ya. Nah, tapi keterangan ada saya beri di bawah nih. Nah, 1 sampai 2 itu cukup, 1 sampai 3 baik, 3 itu sangat baik. Nah, nanti kita linkkan ke sini rekapnya ya. Jadi hasil penilaiannya itu ini. Nah, kemudian ini. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam dalam 1 tahun itu satu penyedia di SKPD tersebut punya beberapa paket pekerjaan, maka ya kita jumlahkan gitu ya, kita jumlahkan, kemudian nilai dari akumulasinya itu dirata-ratakan, di situ nanti akan terlihat berapa predikatnya, gitu ya. Em, sebentar lagi Bu Teriel. Ya. Ini masih yang lembar di layar kelihatan yang mana? Hilang, Pak. Izin, Pak. Tidak terlihat di layar.
e-purchasing, contohnya di e-katalog. Nah, di versi 6 itu memang setelah PPK itu selesai melakukan pembayaran, maka harus mengisi review dan rating. Nah, ini. Nah, tetapi pada saat ini yang saya tahu untuk versi 6 dan toko daring, contohnya kami MBIS ya, toko daring atau lokal itu tuh belum ada, masih dalam tahap pengembangan. Maka penilaian dapat dilakukan secara manual. Nah, tetapi kalau di versi 5, e-katalog versi 5 itu sudah bisa dilakukan rating gitu ya, rating penyedia bintang 4. Nah, itu bisa dilihat atau dinilainya dari jumlah surat pesanan, kemudian status pesanan, respon penyedia dalam menanggapi pesanan, kemudian rata-rata penilaian penyedia oleh PPK. Nah, ini. Nah, penilaian terhadap katalog elektronik, penyedia elektronik itu sebenarnya per paket gitu ya. Itu meliputi respon penyedia, akurasi produknya, pelayanan, kemudian kecepatan pengiriman. Demikian Bu Teril, eh, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, eh, yang saya sampaikan salah hilap, saya mohon maaf. Akhirnya saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi ya. Wabillahi Baik, taufiq wal terima hidayah. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman atas materinya pada siang hari ini. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan untuk bisa langsung ditanyakan di ruang ini bisa Oke. mengklik Ya, tombol Waalaikumsalam. raise hand. Ya, gimana? Ini ada pertanyaan dari Pak Muji Santosa. Mohon izin Pak Kasman. Adakah Ya. sanksi kalau PPK tidak melakukan penilaian kinerja? Kemudian yang kedua, apakah hasil pengadaan langsung dibuat juga untuk penilaian kinerja? Dari Pak Muji Santosa. Silakan Pak Kasman. Izin Bapak belum di-unmute. Oh, berarti dari tadi nggak kedengaran ya? Sorry, sorry. Eh, semua izin Pak Muji, pengadaan langsung, penunjukan langsung, apapun, apalagi tender dan seleksi itu harus dilakukan penilaian kinerja. Nah, termasuk e-purchasing. Nah, cuma e-purchasing ini penilaian atau pemberian ratingnya itu kemarin di katalog versi 5 sudah bisa gitu ya. Kemudian di versi 6 ini eh, harusnya itu setelah pembayaran PPK itu memberikan rating atau review terhadap penyedia per paket pekerjaan. Nah, tetapi sampai saat ini setelah saya cek di versi 6 maupun di MBIS gitu ya, toko daring itu belum ada tersedia menu untuk penilaian kinerja. Informasinya masih di dalam tahap apa pengembangan gitu. Begitu Bu Teril. Mungkin yang dimaksud untuk pengadaan langsung, Pak, untuk pengadaan langsung yang ada di LPSI. Itu Iya, apakah juga dibuatkan penilaian kinerja? Kemudian, iya. apakah ada sanksi kalau PPK tidak melakukan penilaian kinerja? Melakukan penilaian kinerja maksud. Oh, kalau sanksi secara langsung kayaknya enggak ya, cuma eh, itu kaitannya dengan setiap paket itu kan harus di-upload gitu ya, di-upload kelengkapan-kelengkapan administrasinya.
Oh ya, wajib karena dia kalau tidak melakukan penilaian itu dia tidak bisa membuat paket berikutnya. Nah, dan si penyedia itu juga dia tahu tuh bahwa penilaian kinerja itu sangat bermanfaat sekali buat mereka gitu ya. Dia bisa meminta gitu ya, meminta untuk dinilai karena berpengaruh terhadap misalnya untuk penunjukan langsung yang repeat order gitu ya. Yang misalnya sementara ini sih sebenarnya kan konsultan konstruksi atau konsultansi non konstruksi ya. Itu apabila mereka mendapatkan penilaian kinerja minimal baik, maka dia akan ditunjuk lagi untuk paket ke berikutnya yang ruang lingkupnya sama di LPSC yang sama gitu. Nah, apabila di eh, paket pengadaannya itu dilakukan di SPSC, itu eh, sepertinya wajib gitu, Bu Teril, Pak Muji ya. Baik, terima kasih Pak Kasman. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendratma. Mohon untuk Pak Sidik bisa bersabar ya Pak. Semoga tidak pegel tangannya di atas terus. Dari Pak Hendratma, masa pemeliharaan 1 tahun. Apakah penilaian kinerjanya menunggu masa pemeliharaan berakhir, ataukah boleh setelah serah terima ke 1? Penyedianya minta segera dinilai oleh PPK, karena kalau tidak segera dinilai bisa tidak lulus pembuktian kualifikasi. Oh, mungkin nih penyedianya ikut juga ke tender berikutnya nih Pak. Silakan Pak Kasman. Bisa. Ini tadi ada, eh, jadi kondisinya kan ada di beberapa kondisi ya. Jadi pada saat yang masih memerlukan masa pemeliharaan pun sudah boleh diberikan penilaian. Bahkan termasuk yang dia di PHK aja juga harus diberikan penilaian gitu. Cuma kan ada catatannya karena pada saat si PPK itu melakukan apa review atau memberikan penilaian itu ada diminta komen juga gitu ya, memberikan ulasan. Nah, ini Pak siapa tadi? Pak Hendratma ya. Pak Hendratma. Penyedia itu kondisi penilaian kinerja oleh PPK itu ada di 4 macam ini gitu ya. Pertama, penyedia itu melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui BAST dan atau BAST antara untuk barang jasa yang memerlukan masa pemeliharaan atau garansi. Nah, jadi itu sudah bisa diberikan begitu Pak Hendratma. Baik, Tapi itu Pak. nanti dikasih keterangan gitu dia. Oh, Pak Endratma, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawaban Pak Kasman? Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa ketik lagi di kolom chat atau bisa raise hand. Sementara itu ya Pak Endratma. Kemudian satu lagi Pak dari Pak Stanislaus. Dari Pak Stanislaus, penilaian kinerja penyedia oleh PPK dalam kurun waktu berapa? Putus Bu Teril, Baik, sudah ini tadi. sudah ya Pak. Ya, dari Pak Stanislaus, penilaian kinerja penyedia oleh PPK dalam kurun waktu berapa tahun? Dan misalnya dalam 1 tahun penyedia mendapat pekerjaan minimal 2 paket, lebih baik PL, lebih baik PL maupun tender. Perhitungan penilaian kinerja penyedianya seperti apa Pak? Mohon penjelasannya. Ya, jadi penilaian kinerja itu diberikan uh, begitu dia selesai ya. Pada prinsipnya kan gitu di mana ini tadi. Ya, jadi selesai kan sudah diminta tuh di SPPJ kan, bukan di SPSE si PPK itu kan dia upload SPPJ mana nih tadi contohnya SPSE SPSE
Nah, jadi si PPK itu kan harus mengupload nih SPBJ, kemudian kontrak, kemudian SSKK, SPMK atau SPP, kemudian pembayaran dan statusnya selesai. Jadi harus selesai dulu gitu. Nah, setelah selesai, maka si PPK itu wajib memberikan penilaian. Nah, jadi kalau misalnya tadi selama dia di SPSE, maka ini kan muncul di fitur ini. Apapun misal jenis apa metode pengadaannya, pengadaan langsung, kalau lewat SPSE itu ya kan akan seperti ini juga situasinya. Kemudian penunjukan langsung, seleksi maupun tender. Nah, kalau dia manual, maka kan penilaian kinerjanya ya manual manual juga gitu kan tadi apabila tidak tersedia di sistem, maka boleh dilakukan secara manual. Nah, kemudian apabila dia punya pengalaman beberapa artinya pengalamannya itu dalam 1 tahun mungkin lebih dari satu paket atau bahkan dalam 4 tahun terakhir gitu ya dengan PPK yang sama maka PPK itu bisa mengakumulasikan beberapa paket pekerjaan tersebut lalu dirata-ratakan maka kinerjanya kan bisa kelihatan. Misalnya dalam 1 tahun itu dia beberapa paket. Ya kalau misalnya semuanya kinerjanya sangat baik, otomatis kan akumulasinya ya sangat baik. Tapi bisa jadi eh, ada beberapa paket tapi kinerjanya predikat kinerjanya beda-beda gitu ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan yang kecil-kecil masa tidak selesai sih, masa predikatnya kurang bagus gitu kan. Seperti itu. Bu Teril, Pak siapa tadi? Pak Stanislaus. Pengen kenalan lagi apa pengen ngobrol? Ya. Baik, terima kasih Pak Kasman penjelasannya. Silakan Pak Stanislaus kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, kalau sudah cukup jelas. Baik. Berikutnya kita ke Pak Sidik Widiantoro. Silakan Pak. Kasihan dari tadi Oke, sudah present. Jadi, terima kasih Pak. Ini saya ingin mengkonfirmasi dan mungkin juga nanti menanyakan, karena sebenarnya kalau saya catat ini ada 9 pertanyaan Pak. Iya ini Pak, terutama nanti ketika masuk di apa, masuk di penilaian kualifikasi di MTP nanti ada ada berapa aja. Ini yang saya sampaikan yang pertama adalah ini Pak. Eh, di tempat kami itu kalau saya lihat di sikap itu yang tidak melakukan penilaian itu yang melakukan penilaian itu 5% Pak. Saya presentase itu. Jadi ini juga bagian konsen dari kami, dari UKPPJ kami untuk melakukan tahun ini melakukan penilaian kinerja penyedia. Jadi memang betul tadi yang di diskusi awal tadi, resistensi dari penyedia itu luar biasa pasti ketika itu nanti dinilai kurang baik. Karena mereka pasti ada komplain, ada itu. Nah, kalau saya ini Pak, ini sebaiknya memang penilaian penyedia itu memang harus dilakukan. Itu yang pertama. Dan memang PPK-nya harus kuat. Seperti yang disampaikan Pak Muji di awal tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi penilaian kerja tadi dilakukan kapan? Tadi Bapak tadi menyampaikan bisa dilakukan pada saat PHU. Nah, itu apabila terjadi nanti itu pemeliharaan dia bahan prestasi, apakah penilaian itu bisa 2 kali gitu loh Pak? Apakah bisa nanti dari penilaian yang pertama pada saat PHO, kemudian pada saat FHO kita nilai lagi dan nilainya mungkin karena dia melakukan karena di dalam pemeliharaan pun bisa juga kita putus kontrak kan kalau dia tidak melakukan pemeliharaan kan gitu. Itu yang kedua. ya, Terus yang ketiga Pak, ketika tadi ada sudah sampaikan ketika melakukan repeat order itu dasarnya itu apakah cuma satu paket
ataukah harus berapa paket gitu loh? Ataukah cukup satu paket yang sama saja? Itu yang berikutnya. Terus yang berikutnya Pak, ketika masuk di MDP, ini ketika kita melakukan nanti itu evaluasi di kualifikasi itu jumlah minimal paket pekerjaan yang dinilai itu berapa? Yang idealnya itu. Karena kalau bagi saya penilaian kinerja ini bagi saya ini merupakan filter yang bagus untuk menyeleksi penyedia-penyedia tanda kutip yang kurang bagus. Tuh. Tadi Bu Teril nggak berani tadi melakukan penilaian penyedia tadi. Memang resistensinya luar biasa, Bu. Terus yang kedua, kriteria nilai kinerja yang disyaratkan itu apakah harus baik atau sangat baik? Apakah cukup saja? Kalau saya sendiri ya harus baik dan sangat baik karena kita ingin mencari yang baik gitu loh. Jangan cuma cukup. Nah itu nanti saya minta pendapat dari Pak Kasman. Terus kemudian kesesuaian jenis pekerjaan itu juga penting. Paket pekerjaan yang dinilai kinerjanya. Apakah mereka itu pekerjaannya sejenis atau beda juga tidak apa-apa. Terus yang berikutnya batasan waktu, Pak. Berapa waktu itu? Apakah 3 tahun yang dinilai atau bisa 5 tahun gitu? Kalau 5 tahun, kalau nanti dinilai ternyata ada yang jelek setelah diakumulasi 3 paket, nilainya cukup, pasti dia gagal, Pak. Gitu. Terus kemudian boleh nggak itu penilaian kinerja dari paket pekerjaan non pemerintah? Mohon maaf Pak ya, agak banyak ini. Nggih. Mungkin ini karena saya ini agak concern ini sama yang ini. Nggih. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Pak Sidik. Jadi nggak jadi 9 ya Pak ya? Jadinya 23 pertanyaan. Silakan Pak Kasman. Ya, terima kasih Pak Sidik, izin Bu Teril. Eh, saya jawabnya mungkin nggak satu dua tiga gitu ya Pak. Nah, yang pertama yang terakhir dengan RO. Kalau RO itu adalah anu Pak, eh, kalau konsultan maka nanti yang di RO itu juga konsultan. Dia Yes. itu kan konsultan juga ada dua macam ya, konsultan non konstruksi ada konsultan konstruksi. Nah, dia itu bisa ditunjuk kembali gitu ya kan istilahnya kalau PPK-nya puas terhadap pekerjaan dia tahun lalu, maka dia akan mempunyai peluang untuk ditunjuk kembali eh, sampai 2 kali 2 tahun ke depan gitu. Nah, itu syaratnya adalah dia pertama memiliki kinerja minimal baik gitu. Kemudian ruang lingkup pekerjaannya itu sama gitu ya, Pak. Yang ketiga, tim leadernya itu sama. Dia kalau konsultan konsultan ya. Nah, sementara ini Ya, kan yang sudah ada regulasinya kan yang konsultan yang konsultan, jasa konsultan. Yang lainnya tadi saya bilang kan di Perpres kita 46/2025 tuh bahkan barang, jasa lainnya, bahkan konstruksi malah sudah bisa juga gitu ya kan. Cuma regulasi betul. belum belum ada gitu. Eh, maksudnya pengimplementasiannya itu belum ada peraturan turunannya. Nah, kemudian di SPSE yang sama, otomatis kalau di Kapuas, maka si penyedianya memang eh, pernah ditunjuk tentunya di SPSE Kabupaten Kapuas gitu, Pak ya. Termasuk konstruksi, Pak ya. Iya, konstruksi. Konstruksi juga di Kapos juga harus ya. Kalau untuk Iya, repeat order tadi. harus sama, harus harus pada LPSE yang sama. Nah, Termasuk konstruksi nggih. inggih, inggih, ya sama. Nah, terus kalau tadi itu memang benar ya, pekerjaan konstruksi ada FHO atau PHO gitu ya. Nah, itu memang bagusnya
apabila sudah selesai kayak gitu kan, sudah selesai 100% gitu. Nah, tetapi ada satu kondisi tertentu yang kita kan pemeliharaan itu ke tahun depan ya Pak ya, karena Betul, ada betul Pak, betul. pemeliharaan yang 6 bulan atau yang misalnya rehab berat atau jalan itu bisa sampai 1 tahun ke depan. Nah, kadang kan si penyedianya yang minta dinilai karena terkait mungkin dengan dia ingin mengikuti tender atau seleksi di lain gitu ya. Nah, itu dia bisa aja minta pengajuan penilaian lebih awal. Nah, eh, terus bisa jadi benar kata Bapak ya kan di dalam perjalanannya bisa aja ternyata tidak tuntas 100% gitu ya. Nah, berdasarkan yang peraturan LKPP itu, memang si PPK itu memberikan penilaian apabila pekerjaan itu telah selesai, kemudian penilaian itu hanya bisa dilakukan 1 kali gitu. Nah, apabila misalnya tadi, apakah kata Bapak bisa dirubah? Nah, untuk merubahnya itu maka harus lapor ke LKPP gitu dengan membuat tiket pelaporan di LPSE support gitu, Pak. Nah, memang memang ada kemarin itu terkait dengan yang repeat order itu, mereka itu belum kelar, lalu minta. Jadi ada pertimbangan. Nah, jadi di sini tadi Pak, jadi ada pertimbangan objektif dari si eh, PPK. Mana saya lihatkan ya di yang merah tadi. Nah, jadi PPK tentunya kan memiliki justifikasi indikator dan bobot penilaian kinerja berdasarkan pertimbangan gitu. Jadi mungkin dia berdasarkan keyakinan melihat dari sumber daya si penyedianya, dia kayaknya akan bakalan selesai dari segi keuangan daripada apa sumber daya manusianya juga dia. Nah, kemudian misalnya bisa aja kan PPK itu latar belakangnya bukan ini apa paket pekerjaannya konstruksi, sementara si PPK-nya itu tidak ada latar belakang keteknikan misalnya kan bisa aja dia dalam melakukan penilaian itu minta bantuan kepada pengelola PBJ, para japung PBJ, kemudian bisa tenaga ahli atau dan pihak lain yang berkompeten Pak Sidik gitu ya. Jadi dia memang benar-benar yakin. Jadi bukan bukan karena tekanan harus memberikan penilaian baik gitu kan ya. Tentunya dia memberikan penilaian dengan justifikasi yang memang secara keilmuan tadi kan dibantu oleh tim gitu Pak. Nah kemudian batasan waktunya tuh 4 tahun terakhir, Pak. Nah, 4 tahun terakhir itu apabila makanya tadi apabila apa perusahaan dengan kualifikasi kecil yang berdiri kurang dari 3 tahun, dia bisa aja dikecualikan dari penilaian kinerja ini. Tapi paling tinggi nilainya itu adalah 2,5 miliar untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Sedangkan yang untuk konsultan itu 1 M gitu ya untuk pekerjaan. Kemudian kalau non pemerintah, apakah eh, anu yang tadi wajib memberikan penilaian itu tadi yang di satu UKPB di SKPD dia sih Pak kan yang memberikan penilaian itu adalah PPK yang berkontrak gitu. Dia kan berkontrak maka dia memberikan penilaian kinerja. Kalau yang dengan non pemerintah berarti kan tentunya memberi penilaian kinerja yang si pemberi kerja itu gitu. Kemudian, nah kalau penilaiannya kata Bapak tadi apakah hanya cukup dengan
skor cukup atau baik gitu. Ya kita sesuaikan Pak dengan yang ini tadi, yang apa yang ini? Yang ini Pak, kriterianya kita 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 kembali kepada ini, nih indikator dan aspek dan indikator. Jadi kalau kualitas dan kuantitas itu tentunya adalah indikatornya adalah kesesuaian. Kalau biaya itu kemampuan pengendalian biaya, waktu itu adalah ketepatan mengelola waktu sesuai dengan yang ditetapkan pada saat berkontrak. Kemudian layanan itu indikatornya adalah komunikasi dan tingkat respon. Terus rinciannya tuh di sini Pak, indikatornya. Nah, kalau misalnya dia eh, ya mestinya tuh baik gitu ya. Mestinya minimal baik atau sangat baik. Karena tuh artinya kalau kalau cukup itu ya kualitas dan kuantitas dari paket pekerjaan yang ada di SKPD kita yang dilakukan oleh penyedia itu kan artinya ya kurang kurang bagus lah gitu ya. Minimal tuh baik sih Pak, minimal baik. Nah, dengan kriteria seperti ini gitu. Tidak terlambat, tidak terlambat, tidak ada minta CCO-CCO-an gitu kan. Ya, ke CCO kalau misalnya memang ada anggarannya yang masih tersedia, kemudian memang menambah volume pekerjaan atau ini ya nggak apa-apa sih ya. Memang kan ada juga eh, modus pe, apa modus dari penyedia sekarang itu mereka nawar itu kurang dari 80%, tapi nanti di tengah jalan minta CCO ya Pak ya, minta CCO. Nah, ini kan dari segi ah, anu kan berarti dia kurang kurang bagus. Nah, kemudian sering juga saya mendengar dan mendapati PPK itu pada saat minta tenderkan atau minta seleksikan, kalau bisa jangan yang ini yang menang, ada kayak gitu kan. Nah, harusnya tuh mereka tidak ngomong seperti itu kalau mereka itu memang memberikan penilaian kinerja yang sesuai gitu kan. Ya, bahkan kalau memang si ada ada penyedia yang pekerjaan tahun lalu aja belum beres, tapi si PPK-nya tetap memberi penilaian baik gitu ya. Saya lihat itu malah penilaiannya sangat baik. Nah, saya nggak tahu gitu kan mereka. Padahal kalau misalnya kualitas pekerjaannya aja tidak sesuai dengan seharusnya, malah bisa diberi cukup aja gitu ya. Bahkan ada yang seharusnya di blacklist juga si PPK juga eh, segan untuk memberikan usul blacklist. Terus apalagi ya tadi Pak Sidik? Ada yang tertinggal ya Pak? Yang 5% tidak melakukan penilaian Ya, yang di tempat kami itu Pak, di tempat kami kan baru 5% aja yang melakukan penilaian itu Pak. oh Ya itu. hanya 5% Terus yang melakukan ya? iya Pak. Oke oke iya. Oke. Eh, Cukup, kalau tidak Pak. memberikan penilaian kan anu Sanksi bukannya tidak administrasi bisa ya, Pak? nggak bisa bikin paket baru dia nanti. Kan paket pekerjaannya kan ada banyak Pak, nggak cuma yang ada itu, tapi Oh, terbuka. oke. Iya Pak. Iya. Yes, siap, siap. Oke. Oke. Itu Pekerjaannya mudah-mudahan banyak kami ada. menjawab ya Pak Sidik. Terima kasih. Iya Pak. Jadi memang apa yang disampaikan Bu Teril tadi, bahwa resistensi penyedia itu luar biasa Pak ketika Ya, dilakukannya seperti ya, yang ya. Bapak sampaikan itu. Oke. Jadi kalau Apalagi ini Pak, jadi kalau kalau kami mau memasukkan itu juga perlu hati-hati juga dimasukkan di dalam MDP itu. iya, apalagi mereka Di yang Kalsel gimana? ini ya ring satu ya. Di Kalsel gimana Pak? Ada MDP nggak Pak? Masuk sudah Pak?
di penilaian kinerja. Gimana Pak? Untuk di MDP sudah masuk belum Pak untuk penilaian kinerja ini untuk Oh, penyedia ini Pak? eh, belum sih kami. Belum Pak ya. Ah, ah. Tapi Karena eh, karena tapi kalau nanti kita betul gini Pak, kalau betul-betul kita menerapkan penilaian penyedia kinerja ini, menurut saya ini merupakan filter untuk bahasanya yang pinjam bendera itu Pak. ya benar. Karena nanti orang perusahaan itu tidak gampang meminjamkan orang yang memang track recordnya kurang bagus, termasuk Mm-mm. tim-tim. Oke. Ya, Itu Pak, oke, silakan lanjut. Terima kasih. ya, makasih. Baik, cukup ya Pak. Sidik cukup Cukup, menjelaskan cukup. ya Oke. apa yang ingin diketahui. Baik, terima kasih Pak Kasman. Selanjutnya saya beralih dulu ke chat dari Bapak atau Ibu Nurul dari Kabupaten Blitar. Sebagai referensi memilih penyedia, apakah nilai sikap cukup dari aplikasi atau kita perlu mengkompilasi dengan penilaian kinerja secara manual? Silakan Pak Kasman. Kalau di aplikasi udah cukup, berarti di aplikasi aja gitu. Tetapi memang eh, di sini ada disebutkan juga apabila memang belum tersedia, maka eh, bisa melalui yang manual gitu. Tapi kalau misalnya tadi perlunya 4 tahun, tapi ternyata sebagian ada di apa namanya di aplikasi Sikap, kemudian sisanya ada yang manual, bisa aja di ini eh, Mas atau Mbak Nurul ya, dikompilasi. Kalau menurut saya gitu ya, kan misalnya perlunya 4 tahun terakhir gitu ya kan. Nah mungkin 2 tahunnya itu ada di Sikap, 2 tahunnya ada di yang belum ada dalam Sikap bisa aja di, di dikombinasikan. Baik, bagaimana dari Bapak atau Ibu Nurul dari Blitar? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan? Kalau belum, nanti mungkin bisa dilanjutkan di pertanyaan berikutnya. Saya beralih ke Pak Nurul Huda. Pak, untuk pekerjaan konstruksi, apa nggak sebaiknya penilaian sikap setelah masa pemeliharaan atau setelah pemeriksaan BPK? Silakan Pak Kasman. Iya, memang setelah selesai sih, sudah setelah selesai semuanya. Karena ada yang disampaikan oleh Pak Sidik tadi kan, siapa tahu di dalam perjalanan pemeliharaan itu maka tidak tidak selesai gitu. Nah, sementara PPK hanya boleh memberikan penilaian itu sekali gitu ya kan, dan tidak boleh salah. Kalau salah itu harus memberikan eh, apa ya laporan permintaan itu ke LKPP gitu, memberikan justifikasi perubahan itu melalui LPSC support. Ya Pak, memang kalau konstruksi sebaiknya setelah selesai gitu. Ini mungkin yang setelah pembayaran itu apabila pekerjaan-pekerjaan yang sederhana gitu ya kan, yang barang, kemudian jasa, yang eh, metode pemilihannya juga melalui pengadaan langsung gitu. Atau yang paling gampang itu adalah purchasing gitu. Tapi purchasing kan tadi saya ceritakan tadi untuk versi 6 itu belum keluar fitur penilaian ini isi review dan ratingnya. Demikian juga di toko daring juga belum ada sih yang kalau di MBIS Market. Nah, kemudian yang sudah ada tuh yang kemarin waktu yang di katalog versi 5. Nah, apabila belum tersedia seperti ini, maka penilaian kita itu bisa melalui manual. Begitu. Baik, terima kasih
Pak, berikutnya ada permohonan dari Pak Nimrod Hambuako. Mohon berkenan Bapak kalau bisa di-share kertas kerja penilaian penyedia secara manual. Terima kasih. Oh ya boleh. Nanti nanti akan di-share Pak Muji deh di grup. Tadi ada saya sertakan juga yang ini tadi yang saya perlihatkan mana tadi? Nah ini yang ini tadi tuh kan ada nanti di-share deh. Sudah di grup tadi ya. Oh sudah ada di Oh, grup. baik. Sudah ada Terima di grup. kasih, Pak. Ya. Baik, berikutnya dari Pak Gungarnida. Silakan Pak yang sudah raise hand. Ya, Persilakan Pak. baik ya. Terima kasih Ibu. Izin Pak Kasman mau bertanya Pak. Nah, Ya, gini, saya ada suatu kejadian lah ya. Kita nah, menggunakan hasil penilaian kinerja baik ini. Jadi saat kemudian kita menggunakan proses tender cepat, di mana kan sama-sama kita tahu proses untuk proses tender cepat itu kan untuk memfilter penyedia yang terundang itu berdasarkan data sikap gitu ya Pak ya, sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan, baik itu KBLI ataupun misalnya SPU-nya. Nah, eh, saat proses berjalan sampai dengan pemasukan harga itu berjalan baik. Artinya kan tender cepat kita tidak apa namanya hanya lebih fokus ke harga pada akhirnya kan tidak memperbankan lagi di spek. Nah, saat kemudian kita akan lakukan penetapan, kita klarifikasi panggil, kita lakukan. Nah, kita coba cek juga di data sikap si calonnya ini. Memang si apa poinnya itu 2,8. Artinya kan cukup baik ya Pak ya. dua koma ya. delapan. Kemudian ada keterangan ada sekitar waktu itu berapa paket gitu ya yang Hmm. kinerjanya dinilai baik sama si PPK di lokasi proyek sebelumnya. Nah, proses kemudian kita lakukan penetapan dan kita udah laporkan ke PPK. Tapi saat persiapan kontrak, kemudian si PPK itu meminta kami untuk melakukan evaluasi ulang dan ditolak eh, penetapan pemenang dari kami gitu. Nah, eh, coba kami telusur lagi. Artinya secara proses di SPSE kami meyakininya betul gitu karena kita udah lakukan dengan si tender cepat tersebut. Tapi waktu itu kami penasaran untuk sampai kami bongkar habis lah untuk di legalitas. Eh Taunya ternyata ini si perusahaan ini jadi ada satu legal apa namanya izin usahanya itu ternyata udah dicabut Pak. Nah ini kebetulan ini Hmm. pekerjaan konstruksi. Jadi sampai kami Hmm. cek di LPJK gitu ya terkait perizinan si PT tersebut dan ternyata udah dibekukan. Wah itu udah saya udah kok bisa gitu ya. Artinya eh, di kan ini kita pakai SPSC kan Pak ya. Hmm. Kami bayangannya mereka yang terfilter di sana udah semua udah sesuai kualifikasi dan pastinya setelah kemudian kita lihat poinnya juga angkanya juga eh, apa namanya 2,8 cukup baik gitu ya. Tapi ternyata izin usahanya juga saat kemarin itu udah nggak berlaku dan udah dibekukan lah. Artinya malah nggak diperpanjang gitu. Nah, akhirnya dengan begitu, kemudian terus terang kami anulir, Pak. Kami anulir itu, dan memang nggak ada komplain sama sekali itu dari si vendor yang ditetapkan Ya, ya. pemenang. Hmm. Ini yang ingin saya tanyakan mungkin terkait eh, apa ya eh, data sikap yang ada di SPSE tersebut gitu. Apakah hanya kemudian melihat menilai dari penilaian si PPK tersebut, apakah tidak kemudian review lagi di apa namanya syarat kualifikasinya si vendor itu, eh, padahal itu kan bisa dibilang syarat yang saya pikir mandatori gitu ya untuk izin usaha Ya. itu ya. Harusnya tetap memang kalau memang berlaku ya berlaku gitu. Artinya harapannya akhirnya dari kejadian itu kok bisa lolos gitu ya. Apakah secara otomatis harusnya terfilter udah selesai itu walaupun mereka kinerja baik tapi kemudian
si izin usahanya udah dibuka, harusnya kan dia udah nggak masuk lagi gitu. Gimana tuh Pak ya? Mm-mm. Iya, berarti ya benar. Seharusnya yang terundang itu adalah yang memang sudah terverifikasi di sikap gitu kan. Verifikasi sikapnya eh, sesuai dengan setting kriteria oleh Pokja gitu ya kan. Iya, betul betul Pak. Ya sebenarnya udah benar gitu kan karena yang terpilih nantinya kan cuma eh, harga yang terendah ya Iya berdasarkan Pak. first option yang mereka lakukan itu. Itu kemarin berarti sudah ditetapkan, sudah berbintang, jadi sudah diserahkan kepada si PPK berarti ya, Iya tinggal Pak. berkontrak. Iya. Tapi mereka melakukan apa verifikasi lagi, ternyata ada salah satu mungkin SBU-nya yang mati gitu ya. Ya, eh, diawali sebetulnya un- pada saat rapat persiapan kontrak komunikasi yang sulit. Nah, kemudian Hmm. dari timnya PPK itu melakukan survei akhirnya ke Oh. domisili. Pas nggak ada, akhirnya mereka curiga untuk kemudian meminta kami Pokja untuk melakukan verifikasi ulang terkait kualifikasi perusahaan. Itu sih Pak. Iya, sebenarnya kan tender cepat itu kan metode, tapi begitu mau berkontrak ya tetap si PPK juga melakukan verifikasi lagi gitu kan. Iya, Eh, Misalnya di situ ditemukan ada yang apa data-data kualifikasi yang mungkin mati, kemudian bahkan kita kan tender juga ya, tender itu sebelum kita menetapkan pemenang, kita kan masih harus disuruh ngecek apakah dia termasuk daftar hitam gitu kan. iya, Nah, iya. karena tidak seleksi 2 bulan, tender 1 bulan, bisa jadi mereka pada saat mendaftar itu memang belum di blacklist, tetapi di dalam perjalanan evaluasi yang 1 atau 2 bulan itu mereka kena blacklist dan itu kami pernah mendapati itu. Nah, termasuk kemarin itu eh tidak merata itu ya kan yang SPSE versi 4. Nah, ada di beberapa daerah yang masih versi 3. Ternyata yang penyedia yang mau ditetapkan Pokja itu ternyata pernah di blacklist di salah satu kabupaten di Sumatera, di blacklist tapi versi 5 gitu ya. Versi 5, versi 3 yang masih warna merah-merah itu. Nah, ternyata tidak ngeling gitu. Di versi 4 itu nggak kelihatan. Tapi ada entah informasi dari mana akhirnya itu ketahuan. Malah dia pernah di blacklist 2 kali. Di Sumatera sekali, di Jakarta sekali. Nah, kalau memang mendapati seperti itu, seperti yang kejadian Bapak alami tadi, yang tidak apa-apa dibatalin aja Hmm, ini daripada kemudian kita ada masalah gitu ya kan dalam perjalanan pelaksanaan kontraknya. iya. Nah, eh, ke, memang kalau di sikap itu ada 2 ya, secara sistem robot gitu ya verifikasinya itu. Kemudian yang kedua kan ada juga yang eh, verifikasi yang dilakukan oleh PP dengan Pokja gitu kan ya. Eh, nah bisa jadi itu belum pernah diverifikasi oleh PP maupun Pokja gitu sehingga lolos. Atau Hmm. mungkin saja dicek nggak kemarin itu dia matinya tuh baru aja di dalam proses yang pemilihan melalui tanda cepat itu apa memang sebelum ikutan itu sebenarnya memang dia udah mati ya izinnya. Ya kebetulan si peserta ini baru kali itu kalau masuk di instansi Hmm. kami gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. pas saat setting kriteria itu ya normal-normal aja kan nggak nampil nama penyedia, nama perusahaan sebetulnya kan nama peserta Ya, hanya number aja kan. Berapa banyak siap. gitu yang ke filter. Ya, Nah saat ya, kemudian proses pemasukan dokumen, evaluasi juga kan udah sistem itu udah langsung ya, udah merujuknya masuk. kepada yang terendah gitu kan Pak ya.
Nah, saat kemudian kita proses namanya saya kan memang pas kita panggil untuk klarifikasi aja istilahnya untuk dia bawa penawaran sama kemudian apa nggak ada verifikasi by system terkait itu sih kalau saya melihatnya begitu karena itu tender Oke. cepat kan artinya eh, udah ini yang terendah dan dia komunikasi pas waktu di fase Pokja itu dia respon datang gitu kemudian kita udah langsung pede aja dan paling kemarin itu kita memang terus terang melihat itu Pak melihat apa namanya data sikap mereka. Oh, kita yakin gitu, kita pede juga Ya. karena kinerjanya tuh 2,8 saya pikir cukup baik. Ada beberapa paket yang mereka kerjakan gitu dengan penilaian dari PPK-nya tuh baik. Akhirnya kita Ya. pede tetapin gitu. Tapi ternyata sebaliknya itu sih Iya. Pak. Ya bagaimanapun juga ya sistem kadang kan ada juga celah berapa persennya gitu. Yang itu katanya kan kemarin ini mini kompetisi konstruksi di Percas di Ekatalog juga udah. Nah itu kata Pak Direkturnya kan ya 99% lah gitu kan masih ada tuh error-errornya 1% nanti gitu. Oke, Baik, baik. Makasih Pak. sudah. Ya Siap. makasih. Baik, Oke, terima makasih Pak kasih Kasman. Pak Gun dan Pak Kasman. Ini waktunya sudah lebih dari 6 menit dari waktu yang seharusnya kita lalu. Mohon izin Pak Kasman, apakah masih bisa memberikan sedikit waktu? Karena ada satu Oh, pertanyaan boleh. titipan Pak. Izin Ya, Pak boleh. Muji, sedikit lagi. Apa hubungan langsung antara penilaian kinerja penyedia dengan pembayaran prestasi pekerjaan? Karena PPK memberikan penilaian pekerjaan yang tidak sempurna, misalnya 90%, tetapi pembayarannya kan tetap 100% ya Pak. Mengingat Hmm. penilaian dilaksanakan setelah pembayaran. Itu Pak titipan pertanyaan. Oh, progresnya. Eh, bukan, kalau penilaian kinerjanya dia tidak sempurna. Misalnya hanya Mhm. 90 atau 80%, tetapi kan pembayarannya tetap 100% ya, Pak. Karena kan Iya, penilaiannya dilakukan setelah pembayaran gitu. iya, iya, iya benar. Kalau pembayaran itu kan berdasarkan progres ya. Kalau penilaian kinerja tadi kan berdasarkan kepada indikator dengan kriteria itu tadi. Nah, bisa jadi kan dia itu cuma cukup gitu ya 2, sekian lah kayak gitu kan tapi ya karena ada pemberian waktu kayak kualitas dan biaya itu kan tadi ada tambahan waktu ya nah artinya kan dia selesai memang selesai gitu kan progresnya tetapi dia tidak sempurna kayak gitu nah makanya tadi dibayarnya 100%. Tapi kan karena ada perbaikan, ada pergantian, itu kan boleh-boleh aja gitu ya. Makanya penilaian kinerjanya jadi tidak tiga gitu, tidak sangat bagus gitu Bu. Cuma baik aja atau cukup gitu, tapi ya tetap dibayar 100 gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Kasman atas pencerahannya, materi, dan juga jawaban-jawabannya dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Mungkin untuk selanjutnya ada informasi dari Pak Muji sebelum ke closing statement dari Pak Kasman. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Teril. Bapak Ibu, hari ini kita mulai menerapkan ya sistem kinerja penyedia. Ini memang kadang-kadang nggak optimal. Contoh kita udah menetapkan penyedia mendapat nilai sangat baik atau baik. Ternyata Hmm. sudah kita masukkan, kita input, ternyata dapat informasi penyedia kena blacklist dan sebagainya. Ini jadi repot ya seperti itu. Ya kita harus optimasinya lah menggunakan kemanfaatan ini ya perlu diperhatikan juga dan perlu diperhatikan juga apa hati-hati penerapannya. Semoga pengadaan kita semakin berkualitas dan kompetensi kita semakin meningkat. Terima kasih Pak Kasman, Bu Teril, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sehat selalu dan mendapat peningkatan kompetensi. Wassalam. Terima kasih Pak Muji. Selanjutnya closing statement dari Pak Kasman. Dipersilakan. Ya,
Terima kasih. Eh, dengan penerapan penilaian kinerja, tadi kan bahwasanya perusahaan itu minimal memiliki penilaian kinerja gitu ya. Nah, maka ke depannya para PPK diharapkan untuk selalu memberikan penilaian kinerja di setiap paket yang diampuknya gitu, karena itu sangat eh, bertujuan baik gitu ya terhadap tertib administrasi, kemudian mitigasi risiko, kemudian juga dalam rangka kita untuk memonitoring eh, apa pekerjaan, dan bagi si penyedia tentunya dia memberikan manfaat untuk diberikan reward gitu eh, terhadap profiling dia, kemudian terhadap misalnya nanti pemberian kesempatan untuk diberikan paket selanjutnya atau repeat order. Demikian Pak Muji, terima kasih. Pak Abu Teril juga dan teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi di 2 kali 45 menit tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah-salah. Mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasman. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan penuh rasa syukur kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOS BIMTEK ini dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang terus melaju mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, Pak Kasman. Dan sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Pak Ibu, silakan.